cek 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 cek. Oke. Teman-teman, sekarang Kang Eman berada di mana tempat Kang Eman tinggal, yaitu Desa Karangwuni ya. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, ini setiap tahun di Karangwuni seperti ini ya. Dari jamaah sholat sunnah Idul Fitri itu meludak sekali ya. Dari semua eh, bahu jalan itu terisi ya. Dominan dari roda dua ya. Ya. Oh, ini sekitar antara 150 meter memasuki dari masjid. Udah seperti ini ya. Nanti kita ikuti liput ke sampai masjid, ke halaman balai desanya ya. Oke, lanjut ya. Dari dinas keamanan juga turun ya, dari dinas pemerintahan desa Karangwuni diturunkan untuk mengatur, selain mengatur lalu lintas juga mengatur dari segi keamanan para pengguna parkir dari roda dua, itu motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami taati para alim ulama, para kiai, para ustaz, yang kami hormati pemerintah Desa Karangwuni beserta perangkat jajaran dan lembaganya, yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa Desa Karangwuni beserta anggotanya, serta yang kami hormati seluruh jamaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang di antaranya nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat iman, Islam dan takwa, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, pada pagi yang fitri ini, kita dapat berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa Desa Karangwuni untuk melaksanakan salat sunnah Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dan lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan penuh dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pelaksanaan salat Idul Fitri. Di sini juga ada petugas dari Infak di dalam pelaksanaan salat Idul Fitri Masjid At-Taqwa Desa Karangwuni Padula. 1447 Hijriah, yang bertugas sebagai imam Masa Kesepuhan Desa Karangwuni
tahan dulu ya. Sebagai murabi, Bapak Ustadz dan Siwan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Adini wa al-Qur'anin sholli ala hadratin Nabi Mustafa. Sayyidina hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sebelum video ini lanjut, jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, and share-nya di Kang Eman Channel ya. Oke, kita lanjut untuk liput dari kegiatan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini ya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pertama, kami dari rekan-rekan DKM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan berpuasa sebulan lamanya dan hadir di sini, semoga kita menjadi orang-orang yang kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa DKM banyak program kerja, di antaranya yang sudah dilaksanakan. Pengecetan masjid ini dilaksanakan sekitar sebelum Maulid tahun 2025 sekitar bulan Agustus. Kemudian yang penuh dengan ketegangan pengecetan menara dan dilanjutkan program kerja DKM dengan pembuatan 40 tempat parkir MCK dan lain-lain. Alhamdulillah barangkali Bapak dan Ibu semua bisa melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan DKM yang didukung oleh seluruh warga masyarakat dan juga para donatur. Alhamdulillah 40 sudah selesai. Namun masih ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu atap tak luhur nafta. Jadi sementara tempat parkir masih kebutuhan. Yang selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih pada seluruh warga masyarakat Desa Karangmudi yang telah menginfakkan sedekah, baik melalui lelang amal beri suku, lelang amal Idul Fitri maupun sedekah yang dimasukkan ke dalam kelompok. Kami hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar masyarakat Desa Karangmudi dapat satu berkah dan Allah nantikan rezeki atau harta yang telah disisikan dari arah depan ya teman-teman. Allah mengganti dengan yang berlipat ganda. Kemudian program kerja atau rencana kerja yang akan datang, kami tetap akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, di antaranya masak kanopi dan lain sebagainya, dengan perincian biaya diperkirakan pagar dan akadnya mencapai 150 juta rupiah. Oleh karena itu kami mohon bantuan membantu pada seluruh warga masyarakat Desa Karangmudi, para donatur baik dari dalam Desa Karangmudi maupun luar Desa Karangmudi. Kami sangat menunggu uluran tangan dari kalian semua. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari rekan-rekan DKM mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terutama masih banyak kekurangan dan pada hari ini fasilitas sarana yang kami sediakan barangkali belum bisa memuaskan jamaah, termasuk juga di dalam pengelolaan masjid, memakmurkan masjid masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari seluruh warga masyarakat Desa Karangmudi kepada kami sangat mengharapkan dan akan kami terima dengan lapang hati. Demikian yang saya sampaikan. Saya mengucapkan minal izin wal faizin dari rekan-rekan DKM, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja. Mudah-mudahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada semua DKM jika dapat Karangmudi Bapak Hadi dan untuk sekitar waktu mohon kita dengan sambutan dari Bapak Wakil Desa Karangmudi, Bapak Suhadi, wakil tempat kami persilakan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam masjid Desa Karangmudi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
para bapak, ibu hadirin yang kami hormati, khususnya warga besar Desa Karanguni, terutama para jemaah sholat Aid, dan terutama ketua DKI dan semua para pengurus Masjid Raja At-Taqwa Desa Karanguni yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya seluruh warga besar Desa Karanguni, juga para pemudik yang berbahagia, serta seluruh hadirin wali matur Rusli Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini, alhamdulillah, hari Sabtu 1 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di hari yang penuh kemenangan ini untuk merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah sebulan penuh berpuasa dan menahan diri di bulan suci Ramadan. Juga sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin, khususnya para jemaah sholat Id, hadirin sekalian, pertama-tama saya atas nama pribadi atau atas nama pemerintah Desa Karanguni, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada seluruh masyarakat warga besar Desa Karanguni yang telah dengan penuh hikmat menjalankan ibadah puasa serban di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya, yang mana saya sampaikan kepada seluruh panitia Ramadan atau seluruh kepada kepengurusan Masjid Raja At-Taqwa Desa Karanguni, terutama seluruh panitia. Semoga panitia yang telah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, semoga segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kami memberi apresiasi setinggi-tingginya, saya sampaikan kepada seluruh panitia Ramadan, juga panitia Idul Fitri yang telah bekerja keras, mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, baik kegiatan di bulan suci Ramadan maupun kegiatan di luar suci Ramadan. Kepada para hari yang berbahagia ini juga, kami terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya para panitia yang hebat. Kalian sungguh luar biasa. Juga saya ingin menyampaikan selamat datang yang seterusnya kepada seluruh warga besar, saudara-saudari kita, para pemudik yang kembali ke kampung halaman tercinta Desa Karanguni. Kami senang sekali rasanya melihat rumah kembali ramai. Teman-teman, tadi kita hampir udah semuanya terliput ya. Tinggal sebelah bagian barat dari beranda Masjid Jami At-Taqwa Desa Karanguni ya. Kita coba untuk ke sebelah selatan ya. Semoga berjalan lancar dan selamat. Dengan kehadiran Anda sekalian, kami sungguh menambah semangat perayaan Idul Fitri di tahun ini. Hadirin sekalian, perayaan Idul Fitri tahun ini kita rayakan dengan semangat kebersamaan yang membanggakan saya. Semangat kebersamaan yang membanggakan saya. Begitu bangga melihat antum kami usung tahun Karanguni Berani atau Karanguni Wani. Terakhir ya, dari sudut selatan beranda Masjid Jami, acara sholat Id akan segera dimulai ya. Sekarang lagi ada sambutan dari Kepala Desa Karanguni, Pak Kubu Suhedi ya.
Oke, kita di situ ada kebetulan ada tempat yang kosong. Tempat ada yang kosong ya. Kita mau masuk ya. Ini dia. Lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih ceria. Setelah seberang penuh perjuangan melawan hawa nafsu, kita dilahirkan kembali dalam keadaan suci. Kesucian ini harus kita jaga dan pertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Momentum Idul Fitri ini adalah saat yang tepat menghapus perbedaan, mengedepankan persatuan dan kesatuan. Mari kita kembali merangkul satu sama yang lain. Marilah kita jadikan semangat Idul Fitri dan tema Karang Bulan ini sebagai momentum desa dalam bumi. Pertama, kami berani saling memaafkan perbedaan pendapat, gesekan kecil, atau kesalahan pasangan yang mungkin terjadi selama setahun terakhir. Marilah kita kubur dalam dalam dan kita pada hari ini mari kita saling memaafkan setulus hati. Dua, berani bersatu, kita adalah satu keluarga besar desa Karang Bumi. Dengan persatuan kita akan menjadi kuat. Mari kita gunakan ego dan kepentingan pribadi demi persatuan desa Karang Bumi kita. Yang ketiga, kami berani membangun desa Karang Bumi tidak akan maju tanpa usaha dari kita semua. Marilah kita tunjukkan semangat gotong royong dan inovasi untuk membangun desa Karang Bumi yang tercinta ini. Juga yang keempat, kami berani sebuah proses. Mari kita terus lancar, bertumbuh dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Mari kita jadikan 1 Syawal 1447 Hijriah ini sebagai awal yang baru dengan hati yang bersih, semangat yang membara, dan tekad yang kuat untuk menjadikan dalam semakin percaya dalam bumi. Saya Ini merupakan kepala desa Kurang Uni yaitu Pak Kuwu Suhedi ya, yang sedang mengadakan sambutan kepada masyarakat dari jamaah sholat Aid. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Desa Karanguni Bapak Seni. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Agar sholat sunnah Idul Fitri ini dapat berjalan dengan tertib dan khusyuk, mohon izin kami mengingatkan kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri untuk bisa mohon diubah ke mode silent atau bisa diaktifkan. Dan diperhatikan kepada Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya untuk dapat dijaga dan tidak mengganggu sholat berjamaah. Dan yang paling utama kami mohon kepada seluruh jamaah sholat Idul Fitri masih tetap pada Desa Karanguni untuk meluruskan dan merapatkan barisannya. Karena Mungkin untuk sementara kita jeda dulu ya, karena akan ada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nanti setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, kita bersambung kembali ya, oke? Setiap bayi yang dilahirkan berada dalam keadaan suci bersih. Juga di momentum Idul Fitri ini yang mengandung arti fitrun dari asal kata futur atau fitor yang berarti berbuka, kembali mulai boleh makan dan minum di siang hari. Ini merupakan kebahagiaan bagi kita yang telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul Isra'il farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbi. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, kegembiraan ketika tiba waktu berbuka atau berhari raya, dan kegembiraan ketika kelak bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Esensi atau hakikat Idul Fitri adalah dengan tetap berusaha mempertahankan, menjaga dan meningkatkan nilai-nilai Ramadan, karena tujuan selepas Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa la'allakum tattaqun, yakni yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa al-'ain liman labisa thawbal kathir, walakin al-'ain liman ra'atihi yasir. Bukanlah yang dinamakan lebaran bagi mereka yang memakai pakaian baru, tapi hakikat dari lebaran adalah bagi mereka yang taatnya kepada Allah selalu bertambah. Apakah kita tidak boleh
baru tentu boleh, tapi idealnya adalah untuk apa pakaian baru kalau jiwa kita, kalau hati kita, kalau lisan dan perbuatan kita masih kumuh, masih rusuh dan masih ragu. Masih kaum muslimin sidang Jumat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Selepas Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya di akhir Al-Baqarah 145. Mungkin tadi ada kesalahan ucap atau gimana ya, imam atau khatib menyebut sidang Jumat, dan untung refleks dia nyadar ya, bisa dengan sidang sholat sunnah Idul Fitri ya. Alhamdulillah cepat diperbaiki atas kesalahan-kesalahan, bukan sholat biasa dia khutbah di sholat Jumat ya. Pokoknya atas nama pelaksanaan baik itu khatib maupun ini, kami mohon maaf atas mungkin ada kesalahan, namanya manusia tidak mungkin kesalahan. Dan dalam kesempatan ini juga Kang Aiman besar harapan teman-teman dan para penonton dapat memaafkannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pembuat patung dan berhala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun ada seorang istri Rasul, istri Nabi Lut, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab pun tidak mendapatkan hidayah. Oleh karenanya, mari kita agungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Pada akhirnya dengan semua itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan dengan tidak mau bersyukur orang akan masuk ke dalam neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini saya teringat ada satu peristiwa penting ketika Rasul hendak naik mimbar menjadi khatib Id. Beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah selesai khutbah dia lakukan, sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hikmah dari Anda mengucapkan amin sampai 3 kali? Apa jawaban Rasul? Pada saat ini saya kedatangan malaikat Jibril untuk berdoa kepada Allah dan meminta saya untuk mengaminkan. Masyaallah muslimin, ketika doa dikumandangkan oleh malaikat, diaminkan oleh seorang Rasul, apakah mungkin doa itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa ya Rasul doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Ya Allah, kata Jibril, di hari ini jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi mengatakan amin. Dan yang kedua, ya Allah, di hari Fitri ini jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Nabi katakan amin. Dan yang terakhir, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang muslim, orang mukmin yang tidak mau menerima pengampunan, yang tidak mau sama memaafkan sesama kaum muslimin. Nabi katakan amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita mungkin tidak semuanya sebagai orang tua, tapi yakin kita adalah anak yang punya orang tua. Oleh karenanya, di momentum Idul Fitri ini, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta, kepada sosok yang sangat amat berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih ada orang tuanya bersama kita di dunia ini. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja, ia terlihat tetap tegar dan semangat walau badan hitam kelam terkena panas sinar matahari. Tangan kasar bahkan kapalan tak pernah dia hiraukan. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan dirinya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana dia bisa memberikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana dia bisa menuruti harapan istrinya.
perjuangkan dan keluarkan anakku, biarkan anakku saja yang hidup, jangan pedulikan nasibku. Itulah bukti sayangnya seorang ibu terhadap anak. Cucuran teringat rintihan kesakitan terasa hilang ketika mendengar tangisan pertama bayi yang dilahirkan. Ibu tak pernah mengeluh mengurus kita, memandikan, menyuapi, mengganti dan memakaikan pakaian. Bahkan bukan waktu yang sebentar, 5 tahun. Ketika kita berumur 1 tahun, dengan telaten ibu mengajarinya kita berbicara. Betapa bahagia ketika anak mulai bisa mengucapkan ibu, papa, papa, mama. Tapi setelah dewasa, pandai berbicara, tak sedikit malah berani membentak kedua orang tua. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi kedua orang tua ketika anak berani membentak menyakiti hati kedua orang tua. Qala taqul lahuma uffin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam larangannya di dalam Al-Qur'an bahwa kita dilarang membentak, mengucapkan pembentakan kepada kedua orang tua. Qala taqul lahuma uffin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagaimana nasib seorang anak ketika durhaka kepada seorang ibu, khususnya durhaka kepada kedua orang tuanya? Tergambar dalam Al-Kisah seorang sahabat Rasul, Al-Qamah namanya. Ketika dia sakit bahkan menjelang sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan syahadat, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, tidak bisa mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Pada saat itu istri dari Al-Qamah mengutus utusan untuk menghadap Rasul, minta doa kepada Rasul. Wahai Rasulullah, saya adalah utusan istri dari Al-Qamah untuk menyampaikan bahwa Al-Qamah sedang sakit bahkan sakaratul maut, tapi dia tidak bisa mengucapkan, lidahnya keluh, lidahnya tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasul mengutus 3 sahabatnya, Amr, Suhaib, dan Bilal, untuk menengok, untuk membimbing dan mentalkin, mengajari Al-Qamah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi oleh 3 sahabat pun Al-Qamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Bilal laporan lagi kepada Rasul, ya Rasul, Al-Qamah memang tidak bisa mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Apakah Al-Qamah masih ada kedua orang tuanya? Bilal menjawab, tinggal ibunya yang sudah tua ya Rasul. Datangi ibunya, suruh menghadap saya kata Rasul. Kalau dia tidak berkenan, saya yang akan menghadap dia. Akhirnya Bilal pun mendatangi ibunda Al-Qamah. Wahai ibunda, saya diutus Rasul Anda untuk menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda tidak berkenan, Rasul yang akan menghadap Anda. Wahai Bilal, saya lebih berhak, saya lebih pantas untuk menemui Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya ibunda Al-Qamah keluar rumah menuju rumah Rasul, berjalan tertatih-tatih dibantu dengan tongkat. Setelah datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam. Wahai ibunda Al-Qamah, berbicara jujur kepadaku, karena kalau Anda tidak jujur, tentu wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana menurut Anda seorang Al-Qamah? Dikatakan oleh ibundanya, dia adalah seorang yang rajin ibadah, tak pernah luput, tak pernah meninggalkan sholat, puasa pun dia lakukan, sedekah pun sudah tak terhilang. Dia sangat berbakti kepadaku, dia sangat peduli kepadaku. Tapi setelah dia mempunyai seorang istri, ya Rasul, kami dicampakkan, kami dilupakan, kami ditelantarkan. Suatu saat kami kehabisan makan, tak ada sesuatu makanan pun di rumah kami, ya Rasul. Kami terpaksa mengunjungi rumah anakku Al-Qamah. Tapi apa yang dia katakan, padahal banyak di meja makan, terhidang makanan yang banyak. Apa kata Al-Qamah? Maafkan Bu, ini makanan untuk istri dan anakku. Wahai Al-Qamah, kalaupun ibu tidak boleh makan makananmu, berilah sedikit uang untuk membeli sekedar makanan, mengganjar perutmu, perut ibumu ini yang lapar. Apa kata Al-Qamah? Tunggu Bu, kami akan memohon izin memberitahu istri. Setelahnya, waalaikumsalam ibu bapak hadirin. Apa kata Al-Qamah? Maafkan Bu, ini uang adalah jatah belanja istriku untuk makan anakku. Hadirin jamaah rahimahullah, itu ya Rasul.
kata Ibunda Al-Qamah. Padahal kami berharap besar. Jangankan kami sekarang masih hidup, apalagi nanti sudah meninggal. Padahal kami tumpuan harapan terhadap anak. Ayah dan ibu tidak minta banyak, nak. Hanya yang ayah ibu minta. Ketika ibu sudah tak berdaya dalam keadaan sakit, kau ada di sampingku menghiburku dengan bacaan Quran. Ketika ibu seorang maut, kaulah tumpuan harapan yang akan membimbing bapak dan ibu mengucapkan La ilaha illallah. Bapak dan ibu tidak minta banyak, nak. Hanya ketika ibu sudah berbaring, tak berdaya, tak mampu melakukan sholat, agar Ananda bisa menjadi imam dalam sholat jenazah bapak dan ibumu. Ibu tidak minta banyak, nak, tapi yang ibu minta ketika ibu digotong menuju kuburan, ibu minta Anda yang membantu menggotong ibu. Ibu dan bapak tidak minta banyak, nak, tapi ketika ibu dan bapak dimasukkan ke dalam Oke, mungkin Kang Neman karena durasi khutbah ini terlalu panjang, Kang Eman nanti akan liput kembali untuk di luar ya. Pokoknya ikuti itu tadi perjalanan liputan di Kang Eman ini ya dalam edisi momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijrah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2026 ya. Oke, pokoknya semoga kaum muslimin muslimat yang melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini diberikan kesehatan selalu, keberkahan dalam hidupnya, dijauhkan dari marahan, panjang umur dan murahkan rezeki. Pokoknya sukses selalu untuk semuanya ya, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, kita ini lagi posisi sedang di luar ya. Rasul langsung menjawab, Bilal, siapkan dan persediakan kayu bakar yang banyak. Lalu Ibunda Al-Qamah langsung menyela ucapan Rasul, untuk apa ya Rasul? Untuk membakar anakmu Al-Qamah. Apa kata ibundanya? Ya Rasul, dia anakku. Mana mungkin aku tega melihat anakku dibakar hidup-hidup di depan kedua mataku ya Rasul. Wahai Ibunda Al-Qamah, demi Allah. Karena matahari udah mulai naik ya. Mohon maaf apabila dalam gambar kurang baik ya, karena berawanan dengan arah matahari keluar dari arah timur ya. Pokoknya tidak mengurangi rasa hormat atas segala kekurangan dan kehilapan Kang Eman. Mohon maaf ya lahir dan batin ya. Oke. Pada hari ini saya mengampuni dan memaafkan Al-Qamah ya Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus kembali Bilal untuk melihat keadaan Al-Qamah. Apakah sudah bisa mengucapkan La ilaha illallah? Ketika Bilal datang di depan pintu Al-Qamah terdengar suara La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebagai bukti dan gambaran ketika seorang anak durhaka kepada orang tua terutama ibu akan tersiksa sangat parah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya bagi kita yang masih ada orang tua, pada kesempatan momen Idul Fitri yang baik ini, datangi keduanya, pegang. Dari suasana dari Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, kullu am min anna bil khair minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera, salam berkah, rahayu rahayu. Mungkin kami hanya sibuk menraktir makan mahal teman-teman kami, sementara tak pernah hiraukan orang tua kami bisa makan atau tidak. Mungkin kami sibuk bekerja, tak pernah sempat memikirkan dengannya, sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan. Masuk di YouTube. Dadah. Oke, mungkin nanti kita tunggu di pintu keluar ya, sambil meliput bubarannya, pelaksanakan sholat sunnah
hari raya Idul Fitri ini ya. Seperti tadi kalian kalau datang umum, seperti bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa, dan mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan ampunan bila sudah tiada, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya kalau memang masih ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Oke, kita tunggu di gerbang keluar pintu antara Balai Desa dengan Masjid Jami At-Taqwa Desa Karangguni ya, yang mana telah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret tahun 2026 ya. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dengan segala urusannya, panjang umur dan sukses segala urusannya serta berkah selalu untuk kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk perkiraan jamaah sholat sunnah Idul Fitri ini sekitar antara hampir nyampe 15.000 orang ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Dan sekarang giliran doa nyampe ya. Khatib sedang membaca doa. Semoga dengan doa ini semuanya amin ya Allah. Ini untuk masyarakat Desa Karangguni ya, itu yang yang melaksanakan sholat Id kan yaitu antara dusun 1 dan dusun 2 karena dusun 3 berada di daerah Lozi Kaum ya. Oke. Sekali lagi kepada rekan-rekan DKM, nanti siang pada duhur kita kumpul untuk membuka kelopak, waktunya jam 1 atau non. Oke, mungkin